Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan mungkin pernah kalian alami. Pernahkah kalian merasa ada seseorang yang membela kalian mati mission di depan banyak orang? Mungkin di tempat kerja, di lingkungan pertemanan, atau bahkan di dalam keluarga. Mereka berbicara dengan begitu yakin, seolah-olah mereka punya semua bukti untuk mendukung argumen mereka. Tapi, apa yang terjadi setelah itu? Seringkali, orang yang paling vokal membela kita adalah orang yang paling panik di belakang layar. Kenapa begitu? Karena seringkali pembelaan mereka bukan didasari oleh fakta yang solid, melainkan oleh emosi, intuisi, atau bahkan kepentingan pribadi. Mereka mungkin benar-benar percaya pada kalian, atau mungkin mereka hanya ingin terlihat sebagai pahlawan saat itu. Namun, ketika argumen mereka ditantang, atau ketika orang lain mulai meminta bukti nyata, disitulah kepanikan dimulai. Bayangkan skenario ini. Seorang rekan kerja dengan lantang membela performa kerja kalian dalam sebuah rapat penting. Bos dan rekan-rekan lain tampak meragukan. Tapi pembelaan yang penuh semangat itu berhasil membungkam keraguan untuk sementara waktu. Kalian merasa lega dan berterima kasih. Tapi, di balik layar, rekan kerja itu mungkin sedang panik. Dia sadar bahwa dia tidak punya data konkret untuk mendukung klaimnya. Sekarang, dia harus buru-buru mencari email, laporan, atau testimoni apapun yang bisa memvalidasi apa yang sudah dia katakan. Dia bertaruh dengan reputasinya sendiri. Dan sekarang, dia harus membayar taruhan itu dengan bukti. Ini adalah fenomena psikologis yang menarik. Orang seringkali bertindak dulu, baru berpikir kemudian. Terutama saat emosi sedang tinggi. Keinginan untuk melindungi seseorang yang mereka pedulikan, atau keinginan untuk memenangkan sebuah argumen, bisa mengalahkan logika. Mereka terjebak dalam apa yang disebut escalation of commitment. Semakin mereka berinvestasi dalam sebuah klaim, semakin sulit bagi mereka untuk mundur. Bahkan ketika mereka tahu, mereka mungkin salah. Jadi, ketika seseorang membela kalian di depan umum, itu bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, kalian mendapatkan dukungan yang sangat dibutuhkan saat itu juga. Di sisi lain, ini menciptakan tekanan besar bagi si pembela untuk membuktikan kata-katanya. Kepanikan mereka dalam mencari bukti adalah cerminan dari pertaruhan besar yang mereka ambil atas nama kalian. Fenomena ini tidak hanya terjadi di lingkungan kerja. Dalam hubungan pertemanan, misalnya, teman kalian mungkin membela kalian di hadapan kelompok pertemanan lain yang sedang bergosip. Dia berkata, "Aku kenal dia. Dia tidak mungkin melakukan itu." Tapi setelahnya, dia mungkin akan menelepon kalian dengan panik. Bertanya, "Hei, tolong katakan padaku, kamu benar-benar tidak melakukannya kan? Ada bukti apa yang bisa aku tunjukkan ke mereka?" Pembelaannya didasari oleh keyakinan pribadi. Tapi, untuk meyakinkan orang lain yang skeptis, keyakinan saja tidak cukup. Dibutuhkan fakta. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari situasi ini? Pertama, hargai niat baik orang yang membela kita, terlepas dari apakah mereka punya bukti atau tidak. Tindakan mereka seringkali berasal dari kepedulian. Mereka mengambil risiko untuk kita. Dan itu adalah sesuatu yang patut dihargai. Kedua, jika kita berada di posisi yang dibela, penting bagi kita untuk membantu mereka. Jika kita memang benar, berikan mereka amunisi yang mereka butuhkan. Sediakan fakta, data, atau bukti apapun yang bisa memperkuat argumen mereka. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian setelah mereka maju untuk kita. Ketiga, jika kita adalah orang yang ingin membela seseorang, cobalah untuk berhenti sejenak sebelum berbicara. Apakah pembelaan kita didasarkan pada emosi atau fakta? Akan jauh lebih kuat jika kita bisa berkata, "Saya tidak setuju, dan ini alasannya," sambil menyajikan bukti yang relevan. Ini tidak hanya akan membuat pembelaan kita lebih efektif, tetapi juga menghindarkan kita dari kepanikan mencari bukti di kemudian hari. Terkadang, orang yang membela kita bukan karena mereka peduli, tapi karena ada agenda tersembunyi. Mungkin dengan membela kita, posisi mereka menjadi lebih kuat, atau mereka bisa menjatuhkan pihak lain. Dalam kasus ini,
Kepanikan mereka mencari bukti bukan hanya untuk memvalidasi kita, tapi juga untuk menyelamatkan agenda mereka sendiri. Inilah mengapa penting untuk selalu kritis dan melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Mari kita lihat dari sisi si pembela itu sendiri. Mengapa mereka merasa perlu untuk panik? Karena reputasi dipertaruhkan. Ketika seseorang berbicara dengan penuh keyakinan di depan umum, mereka sedang membangun citra sebagai orang yang tahu apa yang mereka bicarakan. Jika kemudian terbukti bahwa mereka hanya asal bicara atau tidak punya dasar yang kuat, kredibilitas mereka akan hancur. Orang akan berpikir dua kali sebelum mempercayai mereka di masa depan. Kepanikan itu adalah upaya untuk melindungi reputasi dan kredibilitas mereka sendiri. Dalam dunia digital saat ini, fenomena ini menjadi semakin umum. Seseorang bisa dengan cepat menulis postingan panjang di media sosial untuk membela seorang figur publik atau seorang teman. Tapi ketika netizen mulai menyerbu dengan pertanyaan dan permintaan bukti, si pembela seringkali kewalahan. Mereka panik menghapus komentar, memblokir orang, atau bahkan menghapus postingan mereka sendiri. Ini menunjukkan betapa mudahnya membuat klaim di dunia maya dan betapa sulitnya untuk mempertahankannya di bawah tekanan. Jadi, jika kalian pernah berada dalam situasi di mana seseorang membela kalian dengan gagah berani, lalu kalian melihat mereka panik di belakang panggung, pahamilah dinamika yang terjadi. Itu adalah pertarungan antara emosi, keyakinan, dan kebutuhan akan validasi melalui bukti. Ini adalah momen di mana loyalitas diuji dan tekanan untuk membuktikan kebenaran menjadi sangat nyata. Pada akhirnya, kebenaran sejati biasanya tidak memerlukan pembelaan yang panik. Kebenaran memiliki caranya sendiri untuk muncul ke permukaan. Namun, dalam perjalanan menuju kebenaran itu, seringkali kita menyaksikan drama manusia yang menarik, di mana seseorang maju membela, lalu panik mencari fondasi untuk pijakan yang sudah mereka ambil. Ini adalah pengingat bahwa kata-kata memiliki beban, dan setiap klaim yang kita buat, terutama di depan umum, akan selalu menuntut pertanggungjawaban. Bagaimana menurut kalian? Pernahkah mengalami situasi seperti ini? Baik sebagai pihak yang dibela maupun yang membela. Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Saya sangat tertarik untuk mendengar cerita dari kalian semua. Mungkin ada pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama dari setiap pengalaman tersebut. Jangan lupa untuk selalu berpikir kritis dan bijak dalam setiap situasi. Namun, sekarang situasinya telah berbalik. Orang yang sama kini berada dalam kepanikan. Mereka sedang berusaha keras, bahkan mungkin putus asa, mencari bukti untuk mendukung apa yang telah mereka katakan tentang Anda. Mengapa ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya sedang berlangsung di balik layar kehidupan mereka? Dan bagaimana ini terhubung dengan perjalanan spiritual Anda? Mari kita selami lebih dalam pesan dari alam semesta untuk Anda hari ini. Saat seseorang membela kita, terutama di depan umum, itu adalah tindakan yang luar biasa. Ini menunjukkan kepercayaan, loyalitas, dan keberanian. Orang ini melihat sesuatu dalam diri Anda, kebaikan, kejujuran, potensi yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Mereka menaruh reputasi mereka di pertaruhan demi Anda. Tindakan mereka saat itu adalah cerminan dari keyakinan tulus mereka pada Anda. Namun, energi di sekitar kita selalu bergerak dan berubah. Apa yang terjadi sekarang adalah sebuah ujian, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk Anda. Kebutuhan mendesak mereka untuk mencari bukti, bukanlah tanda bahwa mereka meragukan Anda. Sebaliknya, ini adalah tanda bahwa mereka sedang menghadapi tekanan dari luar. Pihak-pihak yang dulu tidak percaya pada Anda kini mungkin menantang mereka, meminta pertanggungjawaban atas pembelaan mereka. Mereka mungkin ditanyai, mana buktinya dia sebaik yang kamu katakan? Atau tunjukkan pada kami hasil nyata dari kepercayaanmu itu. Tekanan ini membuat mereka merasa terpojok. Kepanikan mereka lahir dari keinginan untuk membuktikan bahwa keputusan mereka untuk membela Anda adalah benar. Ini bukan tentang Anda, ini tentang validasi diri mereka sendiri di mata orang lain. Dari sudut pandang spiritual,
Ini adalah momen yang sangat penting. Alam semesta sedang menunjukkan kepada Anda betapa kuatnya pengaruh energi Anda, kehadiran Anda, tindakan Anda, dan bahkan diam. Anda telah menciptakan riak yang begitu besar sehingga orang lain sekarang harus menghadapi konsekuensinya. Ini adalah bukti bahwa Anda adalah pribadi yang membawa perubahan. Seseorang yang kehadirannya tidak bisa diabaikan. Sekarang, apa yang harus Anda lakukan dalam situasi ini? Pertama, dan yang terpenting, tetaplah tenang. Jangan terseret ke dalam kepanikan mereka. Energi panik adalah energi yang rendah dan tidak akan membantu siapapun. Kirimkan mereka energi kedamaian dan pengertian. Dalam hati, ucapkan terima kasih atas keberanian mereka di masa lalu. Kedua, jangan merasa terbebani untuk menyediakan bukti bagi mereka. Perjalanan Anda adalah milik Anda. Anda tidak perlu membuktikan nilai diri Anda kepada siapapun. Kebenaran sejati tidak memerlukan validasi eksternal. Biarkan hidup Anda, tindakan Anda, dan kebahagiaan Anda menjadi bukti yang tak terbantahkan. Teruslah berjalan di jalan kebenaran Anda. Fokus pada pertumbuhan dan tujuan Anda. Alam semesta bekerja dengan cara yang misterius. Kadang-kadang, bukti yang mereka cari tidak akan datang dalam bentuk dokumen atau testimoni. Bukti itu akan datang dalam bentuk kesuksesan Anda, kedamaian batin Anda, dan cahaya yang Anda pancarkan. Ketika Anda terus bersinar, Anda secara tidak langsung memberikan semua bukti yang mereka butuhkan. Kesuksesan Anda akan menjadi pembenaran terkuat bagi mereka yang pernah percaya pada Anda. Situasi ini juga merupakan pelajaran bagi orang tersebut. Mereka sedang belajar untuk melepaskan kebutuhan akan persetujuan orang lain. Mereka belajar bahwa membela kebenaran kadang-kadang berarti harus berdiri sendiri untuk sementara waktu, memegang teguh keyakinan mereka, bahkan tanpa bukti fisik di tangan. Ini adalah bagian dari pertumbuhan spiritual mereka sendiri. Jadi, lihatlah ini sebagai konfirmasi ilahi. Konfirmasi bahwa Anda berada di jalur yang benar. Konfirmasi bahwa energi Anda begitu kuat sehingga menggerakkan orang lain untuk bertindak, dan sekarang untuk merenung. Jangan melihat kepanikan mereka sebagai masalah Anda. Lihatlah itu sebagai bagian dari proses kosmik yang lebih besar, di mana setiap orang memainkan perannya untuk pertumbuhan jiwa kolektif. Tugas Anda sekarang adalah terus menjadi versi terbaik dari diri Anda. Teruslah berbuat baik, teruslah menyebarkan cinta dan cahaya. Jangan biarkan drama eksternal mengganggu kedamaian internal Anda. Anda dilindungi, dibimbing, dan dicintai oleh alam semesta. Percayalah pada prosesnya. Ingatlah, orang yang paling kuat bukanlah orang yang bisa membuktikan segalanya, tetapi orang yang kebenarannya terasa begitu kuat sehingga tidak memerlukan bukti sama sekali. Jadilah orang itu. Biarkan cahaya Anda bersinar begitu terang sehingga semua keraguan sirna dengan sendirinya. Orang yang membela Anda akan menemukan kedamaian bukan dari bukti yang mereka kumpulkan, tetapi dari melihat Anda berkembang. Ini adalah momen di mana iman diuji. Iman mereka pada Anda, dan yang lebih penting, iman Anda pada diri sendiri dan pada rencana alam semesta. Teruslah berjalan dengan kepala tegak. Anda tidak perlu membuktikan apapun. Anda hanya perlu menjadi diri Anda sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup. Di dalam keheningan doa Anda, di tengah badai yang seolah tak berujung, ada sebuah kebenaran yang bersinar terang. Seseorang yang pernah begitu lantang menentang Anda, yang membangun argumen untuk menjatuhkan Anda di hadapan banyak orang, kini sedang berada dalam kepanikan. Mereka sedang kalang kabut, mencoba main kari-kari bukti untuk membenarkan tindakan mereka di masa lalu. Tapi mereka tidak akan menemukan apapun. Mengapa? Karena apa yang mereka lawan bukanlah sekadar Anda, tetapi kebenaran ilahi yang menyertai Anda. Tuhan telah menyelimuti Anda dengan perlindungannya. Tuduhan yang mereka lontarkan bagai debu yang ditiup angin
tak berbekas. Mereka dulu begitu yakin, begitu sombong dalam penghakiman mereka. Mereka mengira kekuatan ada di tangan mereka, bahwa suara mayoritas adalah suara kebenaran. Tapi mereka lupa, ada kekuatan yang jauh lebih besar, yang bekerja dalam diam, yang mengatur setiap skenario di balik layar. Sekarang, kebingungan mulai merayapi pikiran mereka. Keraguan yang dulu mereka tanamkan pada orang lain tentang Anda, kini berbalik dan menggerogoti keyakinan mereka sendiri. Ini adalah momen pembalikan kosmik, sebuah pertanda bahwa doa-doa Anda telah didengar. Alam semesta sedang menata ulang energinya untuk memihak Anda. Setiap fitnah, setiap kata yang merendahkan, kini menjadi bumerang yang menghantam mereka dengan kekuatan penuh. Mereka mencoba menggali masa lalu Anda, mencari celah, mencari kesalahan sekecil apapun untuk membuktikan bahwa mereka benar. Tapi yang mereka temukan hanyalah kekosongan. Karena jejak Anda telah dibersihkan oleh campur tangan ilahi. Anda mungkin tidak menyadarinya, tapi saat ini Anda sedang berada dalam fase kemenangan spiritual yang luar biasa. Anda tidak perlu mengangkat satu jari pun untuk membalas. Diam Anda adalah jawaban terkuat. Energi positif yang Anda pancarkan adalah perisai yang tak tertembus. Biarkan mereka panik. Biarkan mereka mencari. Semakin mereka mencari, semakin mereka akan tersesat dalam labirin kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Ingatlah, Tuhan tidak pernah tidur. Dia melihat setiap air mata, mendengar setiap bisikan doa. Keadilannya mungkin tidak datang secepat yang kita inginkan, tapi Ia selalu datang pada waktu yang paling tepat. Orang ini yang pernah menjadi sumber rasa sakit Anda, kini sedang menjalani pelajarannya sendiri. Mereka dipaksa untuk berhadapan dengan ego dan kesombongan mereka. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keseimbangan. Keseimbangan alam semesta yang selalu mencari jalan untuk kembali pada kebenaran. Mereka telah meremehkan kekuatan spiritual Anda, meremehkan hubungan Anda dengan Sang Pencipta. Mereka mengira permainan ini dimainkan di dunia fisik, dengan bukti fisik dan saksi mata. Mereka tidak tahu bahwa pertempuran sesungguhnya terjadi di alam energi, di alam spiritual, di mana kejujuran dan niat baik adalah senjata terkuat. Dan di medan perang itu, Anda adalah seorang pejuang yang dilindungi oleh pasukan malaikat. Jadi, apa yang harus Anda lakukan sekarang? Teruslah berjalan di jalan Anda. Teruslah memancarkan cahaya. Teruslah berbuat baik. Jangan biarkan kepanikan mereka mengganggu kedamaian Anda. Kedamaian yang telah Anda perjuangkan dengan begitu keras melalui doa dan kesabaran. Anggap saja ini sebagai tontonan dari alam semesta. Bukti nyata bahwa ketika Anda berserah pada kekuatan yang lebih tinggi, kekuatan itu akan memperjuangkan Anda dengan cara yang bahkan tidak pernah Anda bayangkan. Setiap kali mereka gagal menemukan bukti, setiap kali mereka menemui jalan buntu, iman mereka pada kebohongan mereka sendiri akan semakin terkikis. Sementara itu, iman Anda akan semakin kuat. Anda akan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kebenaran selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Mereka menabur angin, dan sekarang mereka harus menuai badai. Badai kebingungan, penyesalan, dan kesadaran pahit bahwa mereka telah melawan kekuatan yang salah. Fokuslah pada masa depan Anda yang cerah. Ada pintu-pintu baru yang akan terbuka untuk Anda. Energi yang tadinya terkuras oleh konflik ini kini bisa Anda alihkan untuk membangun impian Anda, untuk menyebarkan lebih banyak cinta dan kebaikan. Anda telah melewati ujian ini. Anda telah membuktikan bahwa dengan iman, kesabaran, dan hati yang bersih, tidak ada serangan yang bisa menjatuhkan Anda. Orang ini mungkin akan mencoba mendekati Anda lagi, mungkin dengan dalih yang berbeda. Tetaplah waspada. Jaga energi Anda. Anda tidak perlu lagi terlibat dalam drama mereka. Anda telah naik ke level yang lebih tinggi. Dari atas sini, Anda bisa melihat segalanya dengan lebih jelas. Anda bisa melihat kepanikan mereka bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai konfirmasi bahwa Anda berada di pihak yang benar. Bayangkan mereka seperti sedang berlari di atas treadmill, berusaha keras
tapi tidak pernah sampai kemana-mana. Mereka menghabiskan energi mereka untuk sesuatu yang sia-sia. Sementara Anda terus melangkah maju menuju tujuan Anda. Ini adalah pelajaran berharga bagi mereka, dan sebuah peneguhan yang indah bagi Anda. Peneguhan bahwa alam semesta selalu mendukung kebenaran, kejujuran, dan kebaikan. Saksikanlah dari kejauhan bagaimana narasi mulai berbalik. Orang-orang yang dulu percaya pada mereka, kini mulai bertanya-tanya. Keraguan mulai menyebar di antara barisan mereka. Kebenaran Anda, tanpa perlu diucapkan, mulai bersinar dengan sendirinya, menerangi kegelapan yang coba mereka ciptakan. Kekuatan sejati tidak perlu berteriak. Ia hadir dalam ketenangan, dalam keyakinan yang tak tergoyahkan. Setiap langkah yang Anda ambil sekarang dipandu oleh cahaya ilahi. Setiap keputusan yang Anda buat diberkati. Anda telah dibersihkan dari energi negatif mereka. Sekarang adalah waktu untuk bersinar, waktu untuk menunjukkan kepada dunia siapa Anda sebenarnya. Tanpa bayang-bayang tuduhan mereka mencoba mendefinisikan Anda dengan kebohongan. Tapi Tuhan mendefinisikan Anda dengan kebenarannya. Biarkan mereka terus mencari bukti yang tidak akan pernah ada. Itu adalah takdir yang mereka pilih sendiri. Takdir Anda adalah untuk terus tumbuh, berkembang, dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Anda adalah bukti hidup bahwa kebaikan akan selalu menang. Anda adalah mercusuar harapan bagi mereka yang mungkin mengalami situasi serupa. Teruslah berdoa, bukan untuk kehancuran mereka, tetapi untuk kedamaian Anda sendiri. Berdoalah agar Anda tetap kuat, tetap fokus, dan tetap berada dalam lindungannya. Kemenangan Anda sudah di depan mata. Bahkan, kemenangan itu sudah terjadi di alam spiritual. Sekarang, Anda hanya tinggal menyaksikannya terwujud di dunia nyata. Ingatlah selalu pesan ini. Ketika seseorang mencoba menjatuhkan Anda dan gagal, itu bukan karena Anda kuat, tapi karena pelindung Anda jauh lebih kuat. Tetaplah rendah hati dalam kemenangan ini, dan gunakan energi ini untuk hal-hal yang positif. Perjalanan Anda masih panjang, dan ini hanyalah satu dari sekian banyak bukti bahwa Anda tidak pernah berjalan sendirian. Mereka panik mencari bukti fisik, sementara Anda telah memegang bukti terkuat di dalam hati Anda, yaitu iman. Iman yang tak bisa mereka goyahkan, iman yang tak bisa mereka patahkan. Dan dengan iman itu, Anda sudah memenangkan segalanya. Teruslah percaya, teruslah bersinar. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.